Halo semuanya, kembali lagi bersama Widya Apriliani dalam tugas mereview buku Biarlah Hati Baperan Selama Masih Berperan. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan bagian 3, yaitu hati yang baperan mungkin butuh perhatian. Di bagian ini, penulis ingin menyampaikan bahwa hati yang baper itu bukan masalah. Kadang itu hanya tanda bahwa hati kita sedang butuh diperhatikan, bukan dimarahi, bukan diabaikan, tapi dipahami. Di bagian ini terdapat 10 subbab. Yang pertama, baper bukanlah pembenaran untuk bersikap kasar. Kadang karena merasa tersinggung, kita jadi mudah marah, bicara tanpa berpikir, meluapkan emosi tanpa kendali. Padahal rasa sakit yang kita rasakan bukan alasan untuk menyakiti orang lain juga. Perasaan harus tetap dijaga arah dan caranya. Yang kedua, tenggat yang ketat kadang bertindak jahat. Saat tekanan datang, tugas menumpuk, waktu deadline, maka emosi pun jauh lebih mudah terpancing. Kondisi lelah dan tekanan bisa membuat hati semakin sensitif. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang kelelahan. Yang ketiga, nyaman tidak selamanya aman. Rasa nyaman bisa membuat kita menutup mata dari hal-hal yang sebenarnya menyakiti. Kita bertahan, padahal hati kita pelan-pelan lelah. Yang keempat, perasaan yang kita rasa hanya singgah sementara. Perasaan itu tidak menetap selamanya. Sedih akan berlalu, kecewa akan mereda, luka akan perlahan sembuh. Tapi seringkali kita terjebak, seolah perasaan itu akan tinggal selamanya. Padahal tidak. Yang kelima, bila hanya jadi kenangan, jadikan pelajaran. Penulis mengajak kita untuk tidak terus terjebak di masa lalu. Kenangan memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dimaknai. Bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan pelajaran. Yang keenam, tidak semua kesimpulan kita benar. Penulis mengingatkan untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan. Belajar melihat dari sisi lain, belajar mendengar, dan tidak selalu mengikuti apa yang kita rasakan. Yang ketujuh, penilaian yang meresahkan. Di sini dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol semua penilaian orang. Yang bisa kita jaga hanyalah diri kita sendiri. Yang kedelapan, kompensasi rasa bersalah. Penulis mengajak kita untuk belajar memaafkan diri sendiri. Yang kesembilan, reaksi karena eksistensi. Kita juga disadarkan bahwa tidak semua reaksi itu murni dari perasaan. Kadang itu hanya kebutuhan untuk diakui, dan itu manusiawi, tapi tetap perlu disadari. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, saat harus introspeksi, bukannya terus mengikuti hati. Tidak semua yang kita rasa harus dituruti, tidak semua emosi harus dituruti. Kadang kita perlu berhenti, berpikir, dan memilih respon yang lebih baik. Ditegaskan juga bahwa hati memang penting, tapi tetap perlu diarahkan. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan perhatian. Firsa Besari. Oke semuanya, video kali ini dicukupkan sekian. See you the next video. Bye-bye.